Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan, bersama saya Emnat Sirkonga. Sobat PPATK, walau sering kita bahas tentang judi online, tapi kelihatannya tak habis-habis ya. Ada sisi menarik nih Sobat PPATK ya. Pagi ini kita bahas dengan Mbak Hairunisa Atimas Nurahmat. Beliau komputer science dari UI ya, S1 maupun S2 juga di UI ya Mbak. Iya. Atimas. Beliau manajer, head of product manager dari GoPay. Kita akan banyak cerita ya bagaimana dari sisi teknologinya nih, di mana judi online tuh mampu ya meng-create kalian semua Sobat PPATK untuk terus main judi. Walaupun udah banyak kalah, tetap aja punya harapan. Nah, itu dari sisi teknologi. Ada itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Mbak Atimas nanti akan banyak cerita dan memberikan kita ya informasi bagaimana supaya kita bisa lepas dari jerat judi online. Dan kebetulan juga GoPay itu punya program untuk mengedukasi masyarakat yang disebut dengan judi pasti rugi ya, Mbak Atimas ya. Nah ini boleh dong cerita nih Ya. ke Sobat PPATK Mbak Atimas, apa yang dilakukan oleh GoPay agar masyarakat kita ya, khususnya kalian ya, Sobat PPATK, jangan lagi dong terjerumus judi online. Udah banyak penderitaan yang kita rasakan ya, istri membunuh suami, waduh luar biasa di masyarakat tuh Mbak Atimas. Boleh diceritakan nih Mbak Atimas dari sisi teknologi nih, apa yang dilakukan oleh GoPay di dalam mendeteksi dari judi online dan langkah-langkah ya, tentu apa yang harus dilakukan ya supaya ini bisa kita paling tidak kita redam lah. Ya. Silakan Mbak Atimas. Kalau dari sisi GoPay karena kami kan platform untuk melakukan pembayaran. Jadi kami selalu memiliki visi misi untuk user-user kami itu melakukan pembayaran dengan aman dan bertanggung jawab gitu ya Pak. Jadi kami di sini punya juga tim operasional dengan tim anti pencucian uang untuk melakukan dan melaporkan deteksi transaksi-transaksi yang terindikasi judi online gitu. Nah itu kita punya beberapa langkah nih Pak. Dari langkah pertama untuk langkah registrasi, kan kita memiliki registrasi nih ketika di aplikasi GoPay itu kita melakukan verifikasi wajah atau KYC itu menggunakan verifikasi wajah. Oh sama ketika masyarakat mau buka rekening di perbankan gitu ya? Betul Pak, gitu. Jadi nanti kita bisa verifikasi wajah dengan melakukan KTP gitu ya, disamakan. Nah dari situ teknologi kami udah berbasis AI Pak. Jadi kita yakin bahwa kita tuh tidak menggunakan akun palsu atau robot misalnya atau robot gitu ya Pak ya, karena banyak kan Pak, jadi asal registrasi lalu ternyata orang yang registrasi itu identitasnya berbeda gitu. Jadi kalau dengan proses registrasi kita sudah menghalangi nih, meminimalisir lah untuk penggunaan platform kami itu sebagai platform yang disalahgunakan. Itu pertama. Lalu pada saat melakukan pembayaran dengan menggunakan GoPay tersebut juga, transaksi-transaksi kami itu kita bisa real time mendeteksi. Kenapa? Karena sebenarnya dengan jumlah transaksi di GoPay yang sudah cukup banyak ini, kita bisa melihat nih historical data untuk transaksi mana sih yang terindikasi melakukan pembayaran di judi online. Kan nanti ada pola-polanya, dan itu melakukan pembayarannya kemana, melakukan transfer kemana, nominalnya seperti apa. Karena biasanya judi online itu katanya ya Pak, itu namanya nominalnya keriting gitu ya Pak biasanya ya, nggak bulat gitu. Itu lalu nanti pola-polanya dari A melakukan pengiriman uang ke B, itu kan
terlihat ya Pak, terlacak gitu, dan melakukan pembayaran di merchant-merchant yang terdaftar di sisi kami juga pun bisa terlihat, oh nih ternyata merchantnya sudah di blacklist atau ada yang dilaporkan sebagai indikasi judi online gitu. Lalu kita lihat siapa aja nih yang pernah bertransaksi di merchant tersebut, kita cek, kita olah datanya. Jadi ketika nanti ada transaksi baru yang datang setiap saat, kita langsung bisa cek gitu, oh ini tuh berapa persen nih probabilitasnya ini tuh termasuk indikasi judi online atau enggak. Kalau memang ya termasuk, kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya seperti memblokir, atau kita mungkin kita tandai. Mungkin ini tidak 100% mirip, cuman sudah menuju ke situ, kita tandai. Jadi nanti kita olah lebih lanjut lah, kira-kira ini transaksinya seperti apa. Jadi, ada nggak itu batasan Mbak Atimas ya? Masyarakat untuk menggunakan jasanya GoPay itu usianya berapa gitu, dan bagaimana mendeteksi bahwa mereka ini sudah sesuai gitu loh. Artinya jangan sampai, kan dari data yang kita peroleh itu anak-anak di bawah 9 tahun itu juga banyak gitu. Iya, banyak sekali. Dan di data yang kita miliki itu banyak menggunakan e-wallet. Nah, itu gimana mendeteksi anak di bawah umur tidak menggunakan fasilitas itu? Karena sebenarnya e-wallet sendiri itu kan untuk registrasi hanya menggunakan nomor telepon ya Pak. Cuman mungkin batasannya sangat terbatas gitu. Nah, kami juga dari sistem GoPay sendiri, kita itu sangat membatasi nih Pak. Makanya kita selalu mengedukasi untuk pengguna kami untuk melakukan KYC itu Pak, registrasi. Kenapa? Karena registrasi kan memang butuh KTP, dimana ketika membutuhkan KTP itu memang harus umurnya 17 tahun ke atas ya Pak ya. Jadi untuk user-user kami yang belum terregistrasi, memang ada batasan-batasan tertentu juga untuk menggunakan platform kami gitu. Jadi dibedakan lah, sehingga ya meminimalisir lah ya untuk user-user yang di bawah umur menggunakan platform e-wallet juga untuk secara teknologi itu bisa dideteksi dan dibatasi ya. Sebenarnya bisa Pak, itu bisa dibatasi. Jadi untuk kita memiliki pola-pola tertentu untuk melakukan deteksi tersebut, karena sebenarnya yang namanya machine learning ya Pak. Kalau kita ngomongin masalah machine learning itu kan sebenarnya sebuah mesin yang kita berikan data atau kita kasih mereka untuk belajar gitu. Ini adalah pola A, pola B, pola C. Ini nih kira-kira seperti ini nih yang bisa dilihat untuk ada mendeteksi transaksi yang mencurigakan gitu kan Pak ya. Nah, nanti mesin ini yang akan mengolah data terus tuh Pak. Kita masukin data, diolah terus, regularly juga secara periodically. Kami juga melihat apakah datanya sudah akurat atau belum. Oh ternyata belum. Kalau namanya machine learning itu juga tetap ada intervensi manusianya Pak. Jadi oh ternyata ini belum akurat hasilnya. Oke, kita coba rubah dari angle yang lain nih gitu. Apakah pola yang ini bisa masuk untuk mempelajari lebih baik lagi gitu Pak. Jadi dari sisi platform kami itu karena dan kita ada tim khusus ya Pak yang benar-benar membuat sistem tersebut menjadi lebih ibaratnya pintar lagi ya Pak ya gitu. Dan dia terus-menerus belajar gitu. Dan memperbaiki ya. Betul, namanya juga machine learning ya Pak, kerjaannya learning terus. Iya. Dari yang tergambar selama ini Mbak Atimas ya, pola-pola itu apa yang terbanyak? Pola-pola terbanyak? Dari pemain judi online. Misalnya, bisa nggak tuh di inventarisasi misalnya pemain itu usianya berapa banyak dia menggunakan uang untuk bermain judi online, lalu kemudian bandar judinya itu di mana aja, atau ya kayak gitu-gitulah. Tergambar nggak itu? Sebenarnya mungkin di sistem kami ada ya Pak ya, tapi itu
karena itu sistem GoPay sendiri ya Pak, mungkin nggak bisa diceritakan lebih lanjut ya Pak. Tapi itu pasti ada tercapture ya. Tercapture untuk lokasi. Karena kan sebenarnya setiap pengguna kami menggunakan handphone GoPay itu kan sebenarnya apabila diberikan akses ya Pak, kan itu kan sebenarnya lokasi-lokasi itu kan bisa didapatkan gitu. Dari sisi merchant, pembayaran kami juga bisa terlihat gitu ya Pak ya. Jadi untuk data-data tersebut kami ada dan bisa diolah lebih lanjut. Gitu. Mungkin Mbak Atimas bisa cerita tuh, judi pasti rugi itu ya. Itu kan kalau kita lihat bagaimana para bandar itu menggunakan AI juga ya, artificial intelligence ya, di dalam mempengaruhi masyarakat untuk terus bermain gitu kan. Nah ini kan tentu sudah terbaca oleh GoPay gitu ya. Supaya ini masyarakat jangan terus dirugikan, langkah-langkah apa yang dilakukan misalnya? Ya, jadi mungkin yang pertama adalah edukasi ya Pak ya. Jadi mungkin cerita sedikit terkait website judi online itu ya Pak, atau sistem judi online itu ya. Sistem judi online itu kan sebenarnya memiliki algoritma yang sudah dimanipulasi ya. Kalau orang-orang mungkin sekarang udah banyak cerita tentang RNG, Random Number Generator. Random Number Generator gitu. Nah karena judi online di Indonesia ini ilegal, jadi tidak ada yang mengawasi algoritma tersebut, Pak. Jadi mungkin algoritma tersebut itu ya terserah sama bandar ya, ibaratnya dimanipulasinya seperti apa. Karena kan sebuah sistem itu kan kalau kita bilang yang namanya ngoding gitu ya Pak ya, itu kan terserah yang bikin programnya ya Pak ya. Jadi mereka pinter tuh kayak pertama-tama algoritma dibikin pemainnya selalu menang di awal gitu kan, selalu seperti itu ya Pak ya, di awal menang. Algoritmanya itu membuat mungkin pemainnya itu akan merasa wah ternyata untung banget nih main judi online nih gitu kan, dapat uang instan ya Pak, siapa lagi yang bisa kasih uang instan gitu kan, apalagi mau lebaran gini ya, apalagi mau lebaran nih gitu, butuh bagi-bagi THR, butuh kirim uang ke kampung gitu kan ya, ke saudara gitu. Nah ya itu jadinya ya menurut saya sih masyarakat harus lebih tahu lah ya Pak, makanya komunikasi seperti ini tuh sangat baik ya untuk masyarakat, karena edukasi itu sangat penting dan dia harusnya tahu bahwa bermain itu bahkan hanya kesenangan semata. Dari segi sistem judi online-nya pun algoritma itu sudah pasti memberikan akan merugikan pemain, karena kalau enggak ya masa bandarnya rugi kan, nggak mungkin ya Pak ya, ngapain bikin bisnis judi online. Jadi secara teknologi itu gimana mereka bisa lakukan itu gitu loh? Ya karena sebenarnya kan sebuah sistem judi online itu kan aplikasi juga ya Pak ya, kan aplikasi. Aplikasi itu kan sebenarnya hanya sebuah line of program yang dibangun menjadi sebuah instruksi-instruksi yang dibangun menjadi sebuah aplikasi gitu Pak. Nah instruksi itu kan sebenarnya bisa belajar juga dari pola-pola pemainnya ya Pak. Sama tadi seperti GoPay memiliki pola-pola tertentu untuk mendeteksi indikasi judi online. Sistem judi online pun memiliki mempelajari pola-pola pemain gitu. Makanya GoPay harus lebih pintar dong ya. Betul, kita harus lebih pintar dari pembuat aplikasi judi online-nya. Jadi sama-sama memiliki sistem yang mumpuni, machine learning juga gitu untuk mendeteksi pola-pola pemain gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya hari ini masukin 10.000, main 10.000, tiba-tiba saya masukin 20.000, ya udah mulai ini nih menyimpan data-datanya nih. Atimas bayar 10.000 nih, kasih menang, 20.000 kasih menang, 30.000 kasih kalah. Kok nambah lagi 40.000? Oh jadi polanya udah ada kan? Tergambar ya? Tergambar dari sistemnya gitu. Jadi akhirnya adalah ya kita tetap rugi gitu, pemainnya tetap akan rugi gitu Pak. Saya juga heran juga nih Mbak Atimas ya. Sebelum marak judi online itu kan ada robot trading. Kan polanya kayak gitu juga tuh. Udah tahu yang main robot-robot itu kan di istilahnya ya di engineering lah untuk supaya mereka yang menang kan.
Ya. Banyak tuh sampai triliunan masyarakat kita rugi dan nggak kapok-kapok gitu, ya kan? Ya mudah-mudahan ya dengan apa yang dilakukan oleh GoPay, pendekatan kepada masyarakat, mensosialisasikan bahaya kerugian dari judi online ini bisa berjalan optimal ya. Kemudian saya ingin tahu nih Mbak Atimas ya, dari sisi teknologi, ya kan, supaya tadi ya masyarakat kan perlu terus diedukasi, juga pihak bandar judi kan juga terus meng-create ya teknologi ataupun kemampuan-kemampuan yang terus bisa meyakinkan supaya masyarakat mau terus bermain judi gitu kan. Nah, ini kan kita harus berkejaran nih dengan pelaku kejahatan gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh GoPay ini mendeteksi ataupun supaya ya bisa lebih ini lagi lah ya, di atas dari kecanggihan bandar tuh. Itu apa langkah yang dilakukan? Iya. Di GoPay sendiri semenjak tahun lalu kita meluncurkan program namanya Judi Pasti Rugi ya Pak. Jadi itu adalah salah satu misi kami untuk mengedukasi masyarakat, tidak hanya pengguna GoPay tapi masyarakat lebih luas lagi untuk selalu menginformasikan dengan di sosial media dan dengan konten-konten yang mungkin mudah dipahami ya oleh masyarakat di setiap lapisan masyarakat kita ini. Dan supaya kalau GoPay juga nggak sendiri ya, ngajak Komdigi, betul, yang Pak. lain gitu ya, Betul. seperti podcast kita ini juga ya. Iya, kita selalu bekerja sama lah Pak sama otoritas lintas Komdigi, PPATK gitu ya Pak. Ya, salah satunya dengan podcast ini gitu. Karena GoPay sendiri juga nggak akan mampu ya. Nah, kita makanya kita juga bekerja sama, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, media-media untuk aliansi judi pasti rugi gitu. Lalu GoPay juga memiliki websitenya namanya website judipastirugi.com. Khusus itu? Khusus kita bangun untuk program ini ya Pak ya, supaya di website tersebut masyarakat bisa langsung ke website tersebut, di situ bisa berbagi cerita, mungkin pengalamannya pribadi, bahwa untuk lebih mengedukasi lah, mungkin kalau misalnya ada orang yang baca kapok lah ya Pak untuk mencoba gitu kan, bisa berbagi cerita, bisa melaporkan juga apabila ada nomor-nomor yang suka kirim-kirim WhatsApp judi online ya, nomor kirim WhatsApp atau ada kira-kira website judi online itu juga bisa dilaporkan di situ. Ya, selain websitenya juga di aplikasi GoPay juga kita ada halaman khusus Judi Pasti Rugi. Di situ juga isinya bisa untuk melaporkan, mengedukasi gitu. Jadi lagi bulan puasa nih Pak, jadi kan amal jariah juga ya, memberikan informasi, siapa tahu dengan informasi tersebut tadinya ada yang terjerumus jadi nggak jadi deh gitu. Bisa ini ya, tobat ya. Nah, gitu. Kita pernah ngundang tuh korban pelaku pemain judi ya. Habis tuh mobil Alphard-nya, terus kemudian Alphard habis, lalu kemudian dia diiming-imingi dapat motor itu ya, tetap aja dia main lagi gitu. Nah, dari komen-komen netizen yang hadir di websitenya GoPay itu, ada nggak yang menarik? Ya, sebenarnya kita sudah banyak menerima cerita-cerita ya terkait dengan korban-korban tersebut ya. Ya pasti ada Pak. Pasti adalah gimana dia dengan hubungan keluarganya langsung tidak baik, jelas lah ya Pak ya, gitu. Masalah kehilangan keluarga, berapa ratus juta gitu, masalah keluarga gitu, kehilangan pekerjaan itu sudah jelas gitu ya, karena dampaknya itu berarti dari segala sisi ya Pak ya, mulai dari dampak selain finansial, psikologi, hubungan keluarga gitu. Jadi memang kita berusaha bersama-sama untuk memberantas judi online ini ya, supaya tidak semakin besar ya Pak ya. Nah tadi Mbak Atimas ada singgung sedikit ya terkait dengan random number generator ya. Nah ini
Bisa nggak Mbak Atimas jelaskan ya bagaimana algoritma dari random number generator ini yang digunakan di dalam judi online itu sebenarnya tidak dilakukan secara acak dia, tapi lebih menguntungkan para bandar. Ya. Mungkin lebih detail nih biar supaya sobat PPATK itu ngerti gitu loh. Iya. Sebenarnya random number generator itu adalah sebuah algoritma yang sudah umum dipakai dimanapun, termasuk di aplikasi permainan, di games gitu ya Pak ya. Apa sih? Jadi sebenarnya mereka itu sistemnya adalah mengacak sebuah angka untuk mengeluarkan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Misalnya oke, acak angka dari 1 sampai 10 gitu. Terus dia secara acak aja. Tapi probabilitasnya benar-benar acak gitu Pak. Tapi tetap dia yang untung. Nah itu kalau yang beneran, itu kalau games yang beneran. Makanya banyak games-games yang kayak ya udah iseng-iseng aja kita mainan gitu kan. Sistemnya kayak acak arisan aja gitu ya Pak ya. Jadi kayak keluar nama itu benar-benar secara acak gitu. Nah untuk mungkin sistem RNG ini atau random number generator ini kalau misalnya di luar negeri gitu ya Pak ya, di luar negeri itu sebenarnya kan ada beberapa negara yang mungkin judi online-nya itu legal. Yeah. Nah itu algoritma random number generator adalah salah satu yang diaudit juga. Oke. Gitu ada otoritasnya gitu. Kenapa? Supaya mereka itu benar-benar melakukan pengacakan secara adil. Maksudnya tidak ada permainannya gitu. Nah kalau di Indonesia ini kan ilegal ya, tidak ada yang mengawasi gitu kan, tidak ada yang mengawasi. Jadinya ya yang namanya pengacakan itu ya tidak benar-benar acak gitu. Walaupun sudah banyak kita suka bilang namanya open source untuk membuat aplikasi pengacakan angka gitu ya. Tapi kan setelah mengaplikasikan codingannya itu setelah ada hasilnya, ya itu dimanipulasi lagi Pak sama bandar gitu. Kenapa ya? Karena yang namanya bandar bikin bisnis judi ya udah pasti ingin untung ya Pak ya, karena nggak mungkin kan bandarnya tiba-tiba yang rugi gitu, dia udah bikin sistem merugi gitu. Untuk algoritmanya itu sendiri misalnya seharusnya pemainnya menang gitu, tapi ketika ditambahkan logika tambahan atau algoritma tambahan bahwa kalau misalnya pemainnya menang udah 10 kali ya jangan dibikin menang. Nah itu kan bisa ya Pak, karena kan itu online ya, bukan langsung kan. Kalau online kan ya kayak misalnya laga ayam gitu. Kalau konvensional ya semuanya kan agak sulit untuk dimanipulasi gitu ya. Mungkin juga ya judi offline juga bisa dimanipulasi yang offline. Cuman kan lebih sulit ya. Sedangkan kalau online itu karena sebuah sistem ya apapun bisa terjadi itu Pak di sistemnya, di algoritmanya gitu. Jadi RNG-nya itu tidak benar-benar random gitu. Itu dimanipulasi juga gitu. Nah itu bisa nggak tuh sistem ya mengantisipasi? Kan tadi dari pola-pola udah diketahui, ya kan? Nah untuk supaya dia tidak banyak rugi, lalu transaksinya misalnya dihentikan misalnya, dimungkinkan nggak itu? Ya sebenarnya kan setiap sistem itu ada pola-polanya ya Pak ya. Jadi mungkin saja bisa aja pemain itu bisa melihat gitu, mendeteksi sendiri gitu. Cuman kan sebenarnya itu cuman ilusi ya, karena kenapa? Karena ya walaupun dia sudah tahu polanya, tapi yang bikin sistem itu kan bisa lebih pintar lagi gitu. Dia mengasih iming-imingin, suruh main lagi gitu kan. Kasih bonus lagi. Ya itu yang bikin pemain itu juga tergoda. Sebenarnya pemain itu juga tahu sih Pak, kadang-kadang kalau misalnya mereka itu tahu bahwa pasti rugi. Cuman kan dia udah sempet dapet keuntungannya gitu ya Pak ya. Jadi penasaran gitu. Jadi ya itulah susahnya kalau sudah walaupun dia tuh tahu, polanya tuh tahu juga, ya tetap terjerumus lah ibaratnya gitu Pak. Nah kemudian ini terakhir nih Mbak Atimas ya, tadi edukasi sudah dilakukan gitu ya. Yang lebih efektif lagi ini apa nih supaya udahlah jangan lagi main judi online gitu. Ya judi konvensional juga
jangan juga. Iya, jangan juga. Semua judi jangan ya Pak ya. Iya. Ya intinya itu sih Pak, mengedukasi diri, terus selalu melakukan aktivitas yang lebih positif ya Pak. Tahu impact-nya itu sih Pak. Tahu hasil dari judi online itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya ada teman yang main, saling mengingatkan bahwa ini tuh cuman kesenangan belaka awal-awalnya saja gitu. Lalu lebih mengedukasi, misalnya kalau misalnya memang cuman mau main game gitu, kita bisa download aplikasi yang resmi yang langsung dari kanal App Store atau Play Store gitu ya. Karena kenapa judi online itu lebih banyak di website? Karena kalau di situs judi online itu lebih susah diblokir kan, karena namanya itu berubah-berubah terus. Kalau misalnya kita blokir nama websitenya yang A, kalau ditutup berubah jadi B, nanti kayak berubah jadi C, dan itu IP-nya akan selalu mengacak ya Pak. Jadi untuk memblokir lewat IP pun sulit gitu. Jadi kalau udah lihat ada website yang aneh-aneh gitu ya, itu udah nggak usah dimulai lah mainannya gitu. Walaupun iming-imingnya bonusnya besar ya, gitu. Jadi sobat PPATK, ya keluarga terdekat juga punya peran yang sangat signifikan ya, agar paling tidak di keluarga kita lah ya, jangan ada yang menjadi korban judi online. Mbak Atimas ya, kalau dari data PPATK, perputaran judi online di tahun 2024 aja itu udah masih ratusan triliun. Di 2023 itu 349 triliun perputaran dari judi online di Indonesia. Dan ini sangat-sangat mengganggu ekonomi kita. Nah, dari komposisi anak-anak lah ya, yang bermain di antara 20 sampai 50 ribu per hari, harusnya uang itu kan bisa dia beli bubur ayam ya, dia bisa buat beli buku gitu kan. Tapi kan uang itu larinya ke bandar judi. Bandar judi pun larikan lagi ke sebagian ke luar negeri. Nah ini sangat memukul loh ekonomi kita. Iya pasti ya Pak ya. Iya nih, ini gimana nih harapan kita lah ya, harapan Mbak Atimas dan GoPay gitu ya, supaya sobat PPATK ini memahami itu, bahwa itu luar biasa merusaknya. Ya itu jumlahnya sangat besar ya Pak ya. Larinya malah ke hal-hal yang negatif kan, bukan untuk ekonomi kita ya. Kalau misalnya itu untuk misalnya beli bubur, itu kan larinya ke UMKM kita juga ya Pak ya. Ya itu dia. Itu dia kenapa dari GoPay sendiri sebagai perusahaan anak bangsa ya Pak, kami sangat ingin sekali untuk berpartisipasi dalam mengurangi atau bahkan kalau bisa tidak ada lagi judi online ini di Indonesia, karena dampaknya yang sangat besar, mengganggu juga ekonomi Indonesia ini ya. Bayangkan kalau misalnya ratusan triliun itu bisa langsung diputar lagi dan bisa untuk melakukan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, pasti dampaknya juga sangat besar. Makanya dengan program-program kami dari sisi GoPay, kami berharap edukasi kami bisa menjangkau seluruh masyarakat dan semakin teredukasi masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi yang coba-coba atau bahkan kalau yang sudah main ya berhenti gitu ya. Berhenti sekarang juga untuk tidak lagi melanjutkan main judi online ini, atau tidak lagi lah menghabiskan uang atau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang judi online atau hal negatif lainnya gitu. Jadi lebih baik dibelikan makanan, bubur ayam, bubur ayam, beli buku. Buat sekolah anak, buat jalan-jalan keluarganya gitu kan, jadi lebih ini ya Pak ya, lebih bermanfaat ya gitu. Jadi jangan lupa juga follow media sosial Judi Pasti Rugi, ada di Instagram, TikTok, di YouTube, sehingga langsung mendapatkan informasi-informasi di situ. Pasti akan lebih mudah lah kita lebih detail. Kita bikin kontennya dong, juga. Mbak Ya itu ada di @judipastirugi gitu. Langsung GoPay. search. Oh gitu. Judi Pasti Rugi. Judi Pasti Rugi. Ada GoPay-nya? Enggak. Judi Pasti Rugi. Gitu. Yang lain kan juga buat program yang sama.
Ya, di situ nanti ada GoPay-nya di websitenya gitu. Oke. Ya, supaya lebih diingat Pak, judi Iya. pasti rugi gitu. Nah ingat tuh Sobat PPATK, judi pasti rugi. Terima kasih Mbak Khairunisa Atimas Nur Rahmat ya. Nur Rahmat ya, yang sudah berbagi pengetahuan ya, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu juga banyak manfaatnya buat kita semua Sobat PPATK. Sampai jumpa di Jumatan. Kalau bersih, kenapa harus risih?